Selamat sore Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching, di mana kami akan membahas mengenai masalah dari salah satu coaching, yaitu adalah kurang antusiasnya siswa dalam pembelajaran olahraga. Pada kesempatan ini, coaching diambil oleh Pak Yusdika, dan sebagai coach oleh Bu Hani Siti Rukmanah, dan saya pribadi sebagai supervisor oleh Dermawati Lumban Gaul. Berikut adalah latihan coaching kami. Silakan untuk Ibu Hani dan juga Pak Yustika. Terima kasih Bu Dharma. Selamat sore Pak Yustika, apa kabar? Selamat sore Bu Hani, alhamdulillah baik. Oke, suara saya terdengar jelas ya Pak Dika? Ya, terdengar Bu. Ya Pak Dika, sore ini kita akan melakukan coaching. Saya tadi mendengar dari rekan Pak Dika kalau saat pembelajaran olahraga katanya ada salah satu siswa yang kurang antusias atau bagaimana ya Pak? Bapak bisa bercerita mungkin Pak? Jika Bapak berkenan ya Pak. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu Hani sudah memperhatikan. Ya, mungkin tadi saat jam pelajaran olahraga, saya memang memperhatikan anak ini dalam kegiatan olahraga. Entah mengapa sepertinya anak ini kurang begitu antusias untuk mengikuti pelajaran olahraga. Itu bisa terlihat dari anak ini lama dalam ganti baju, dan ketika sudah mulai berkumpul, dia pun sengaja memperlambat langkahnya, dan ketika yang lain sudah antusias untuk pemanasan, dia sendiri seperti males-malesan seperti itu, Bu. Sehingga mungkin bisa mengganggu keadaan atau suasana untuk kelasnya. Mungkin seperti itu, Bu, kejadiannya. Oh, jadi ada siswa yang berperilaku seperti itu. Bagaimana dengan perasaan Bapak saat terjadi itu, Pak? Ya, sejujurnya sih saya juga masih bingung ya perasaan saya itu terhadap anak ini kenapa dia bisa seperti itu. Ya, mungkin anak itu apakah memiliki minat yang lain ataupun bagaimana. Sehingga dengan kejadian itu saya berpikir ini bisa mempengaruhi kelas yang akan saya ajar. Saya khawatir nanti teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti olahraga terbawa oleh sikap dari temannya yang kurang antusias seperti itu, Bu. Baik, Pak Dika, saya paham perasaan Bapak tadi mungkin ada sedikit rasa bingung gitu ya, Pak, menghadapi anak tersebut. Lalu kondisinya seperti apa tadi, Pak? Apakah ada guru lain yang menyaksikan atau sikap anak-anak yang lain seperti apa terhadap temannya itu? Kalau untuk guru yang lain sepertinya sih kurang terlalu memperhatikan. Cuma hal ini sudah saya coba komunikasikan dengan wali kelasnya. Dan saya juga mungkin pernah bertanya kepada teman-teman dekatnya. Memang kalau dilihat ya dari tes awal anak ini memang berkarakter audio ya. Jadi dalam hal kinestetik dia kurang begitu bersemangat. Dia hanya fokus mendengarkan lagu di kelas. Jadi dalam hal-hal untuk bergerak anak ini sepertinya memang kurang gitu, Bu. Baik, berarti Bapak di sini sudah melihat atau sudah mengidentifikasi bahwa kemungkinan anak ini memiliki keterampilan dalam audio, sehingga saat melaksanakan kinestetik anak ini kurang bersemangat ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Baik Pak Dika, saya paham sekali dengan kondisi tadi ya kejadian seperti itu. Em, Lalu Bapak sudah menemukan ilmu-ilmu apa kira-kira di dalam menghadapi kejadian seperti ini? Sebelumnya apakah ada Kalau pengalaman untuk menghadapi hal seperti ini? saya mungkin pernah beberapa waktu yang lalu memiliki hal yang sama seperti ini. Ya, ada beberapa anak di sekolah lama saya yang memang mirip-mirip gaya belajarnya itu audio ya. Jadi mereka kurang begitu antusias bergerak, mereka hanya fokus mendengarkan.
Mungkin waktu itu saya pernah membuat treatment ya, bagaimana contohnya dalam berolahraga seperti pemanasan, saya bisa menggunakan musik, ya musik untuk memancing mereka untuk mau bergerak. Mungkin dengan mendengarkan musik seperti musik-musik yang kekinian, anak itu bisa secara alam bawah sadarnya, kebutuhan audionya terpenuhi, dan secara nggak langsung maka kebutuhan kinestetiknya juga bisa terpenuhi, seperti itu, Bu. Mungkin di sisi lain juga saya membuat sesi pemanasan itu melalui sebuah permainan-permainan secara berkelompok yang mungkin secara langsung atau tanpa sadar anak yang malas ini akan terbawa ikut bergerak karena mereka berada dalam satu kelompok. Jadi teman-teman yang di kelompoknya bisa memotivasi teman yang malas bergerak ini untuk mau terus bergerak, seperti itu, Bu. Luar biasa Pak Dika, saya lihat Pak Dika di sini sudah pernah mengalami betul ya sebelumnya dan sudah punya pengalaman yang baik bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Namun mungkin tadi karena lelah mungkin ya, sehingga kadang kita, buntu gitu untuk melakukan apa dan, Pak Dika butuh bercerita kepada saya. Saya sangat senang, Pak Dika datang ke saya untuk bercerita seperti ini. Tadi saya dengar juga Pak Dika sudah merencanakan apa yang akan Pak Dika lakukan, namun jika boleh saya bertanya, rencana secara runutnya seperti apa nih Pak yang akan Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Ya, mungkin secepatnya saya pertama sih, Bu, akan mencoba berbicara dengan anak tersebut, ya dengan pendekatan-pendekatan personal, mungkin dengan pendekatan yang saya lakukan, anak itu sadar akan kebutuhan gerak yang harus dipenuhinya, sehingga dia juga nanti mau untuk melakukan olahraga. Di sisi lain juga nanti mungkin saya akan mencoba untuk, ya mempraktikkan apa yang tadi saya sudah rencanakan, berolahraga dengan musik, terus membuat pemanasan dalam suasana bermain atau seperti fun game, sehingga anak-anak itu mau bergerak. Dan di sisi lain juga saya nanti akan memberikan pemahaman kepada kelasnya, supaya ayo saling memotivasi kepada teman-teman yang secara antusiasme dalam berolahraganya kurang. Sehingga mungkin di usia mereka ini pada jenjang SMP bahwa peran teman itu kan kalau saya lihat juga memang cukup besar untuk Betul, membantu pengaruh teman ya? atau iya, Bu, ya terkadang ada anak yang memang lebih mendengar kata temannya atau ikut melakukan sesuatu karena faktor teman dibandingkan karena mendengar perkataan guru ataupun orang tua lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak Dika, luar biasa rencana yang sudah Bapak rancang dan saya dengar dengan jelas ya bahwa di sini ada semangat dari Pak Dika sendiri. Karena sejatinya ketika kita sudah merencanakan sesuatu, menata dan kita mengetahui tujuannya dengan jelas, apa yang akan kita lakukan terhadap anak tersebut, kemungkinan rencana Bapak akan lebih cepat teratasi, lebih cepat tertangani anak tersebut, bisa belajar dengan senang di pembelajaran olahraga dengan Pak Dika. Kalau boleh saya tahu nih Pak Dika, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dengan anak tersebut agar tujuan yang tadi, kemudian rencana yang sudah Bapak susun bisa berjalan dengan lancar? Ya, terima kasih ya Bu Hani atas perhatiannya. Mungkin komitmen saya kembali seperti yang tadi saya ucapkan bahwa tugas saya sebagai guru olahraga adalah memberikan pengalaman gerak yang seluas-luasnya kepada siswa, sehingga kebutuhan gerak anak-anak tersebut dapat terpenuhi. Karena saya sangat sadar bahwa di usia remaja mereka sebenarnya secara nggak sadar, mereka itu memerlukan kebutuhan gerak untuk menyalurkan energi mereka yang begitu besar, supaya energi mereka itu tidak lari ke hal-hal yang negatif. Maka dari itu saya sebagai guru olahraga berkomitmen untuk terus berusaha memberikan pengalaman gerak kepada murid-murid saya. Ya tentunya dengan berbagai cara seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan mencoba melakukan pendekatan
secara personal kepada murid-murid saya supaya anak-anak juga sadar dan butuh akan kebutuhan gerakannya. Di sisi lain juga saya akan mencoba memperbarui atau memperkaya metode-metode mengajar supaya anak lebih tertarik dan antusias lagi, dan di sisi lain juga mungkin saya akan lebih memvariasikan ya model-model pembelajaran sehingga olahraga itu bukan menjadi momok yang menakutkan bahwa olahraga nanti akan capek, akan lemes, tapi olahraga akan menjadi momok yang menyenangkan buat anak-anak supaya mereka bisa berekspresi di lapangan sehingga mungkin yang memiliki masalah bisa sedikit menghilangkan atau melupakan masalah-masalah mereka. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Dika, saya mendengarnya sangat, merinding gitu ya, karena komitmen Bapak ini luar biasa. Dari rencana yang sudah Bapak susun, kemudian Bapak bertekad untuk berkomitmen tadi memperbaiki model pembelajaran, metode pembelajaran, sehingga Bapak akan menemukan gaya mengajar dan akan menemukan gaya belajar berdiferensiasi terhadap kebutuhan anak, salah satunya tadi anak yang auditori, karena memang di kelas kita itu tidak semuanya auditori, ada yang kadang mungkin kinestetik, auditori, dan visual. Dengan menyadari seperti itu, saya lihat kemungkinan ini akan berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira Bapak kapan akan melaksanakannya, Bapak? Rencana saya yang pasti untuk berbicara secara personal ya mungkin bisa besok atau lusa ketika saya bertemu dengan anaknya, dan pengaplikasian dalam kegiatan pembelajaran, insya Allah nanti mulai pertemuan berikutnya saya sudah mencoba menerapkan, tentunya mungkin akan berdiskusi juga dengan pimpinan mengenai sarana prasarana yang akan saya gunakan, dan mungkin juga saya akan mensosialisasikan kepada siswa-siswa yang lainnya untuk kegiatan atau pembelajaran yang akan saya rencanakan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Dika, kalau boleh saya tahu lagi nih, Pak Dika, bagaimana kebiasaan Bapak dalam menghubungi anak, untuk membicarakan hal pribadi seperti tadi ya? Karena, tidak sedikit rekan kita yang kadang menegur depan temannya dari Pak Dika sendiri. Seperti apa, Pak, nanti? Kalau saya biasanya ya mengajak berbicara secara personal itu di jam-jam kosong seperti jam istirahat atau sepulang sekolah tanpa harus mengganggu waktu belajarnya, Bu. Ya mungkin sekedar obrolan ringan di meja piket atau ruang piket, atau di selasar, atau mungkin di lapangan sambil bermain bola basket atau apa, itu mungkin sambil dengan suasana yang nyaman, terus keadaan yang tenang, anak mungkin bisa lebih tertarik untuk berbicara dengan sepenuh hati dengan saya gitu. Karena kalau mungkin sengaja saya panggil ketika jam pembelajaran, anak itu biasanya berpikir, "Kenapa saya dipanggil?" Gitu. Tapi kalau memang kita ajak ngomong secara nggak langsung, di saat-saat yang seperti bukan direncanakan, biasanya anak akan lebih welcome atau terbuka dalam berbicara. Seperti itu, Bu. Sepakat sekali Pak Dika, karena kalau kita memanggil anak secara personal dan memanggilnya itu resmi gitu ya, biasanya anak malah ketakutan dengan kita, "Ada masalah apa nih saya?" Gitu. Dia langsung defensif, duluan gitu ya, daripada terbuka bercerita, yang ada dia membuat blok sendiri gitu, tidak mau bercerita. Saya sepakat sekali dengan Pak Dika, saya lihat juga Pak Dika di sini sudah terlihat lebih yakin, untuk menemui anak tersebut dan tingkat kesuksesan untuk pembelajaran ini saya lihat besar ya nantinya. Mudah-mudahan nanti dalam pembelajaran olahraga Pak Dika ke depannya, mengatasi anak-anak seperti ini, Pak Dikanya lebih semangat, sudah tahu harus bersikap seperti apa, dan anak tersebut pun bahagia dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Dika sudah bercerita kepada saya. Saya senang sekali sore ini bisa mendengarkan keluh kesah Pak Dika. Ya, terima kasih juga Bu Ani sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah peduli atau memperhatikan apa yang terjadi
pada saat saya mengajar tadi. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Dika, sukses selalu Pak Dika. Selamat sore Pak Dika. Ya, selamat sore, sukses kembali Bu. Terima kasih. Ya, demikian tadi coaching dari Bu Hani dan juga Pak Dika untuk berbicara bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pak Dika. Nah, sekarang kita berbincang-bincang ini Bu Hani dan Pak Dika. Tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Hani dan Pak Yusdika, sangat menarik saya dengar. Nah, saya penasaran nih bagaimana kira-kira tadi pengalaman Pak Dika di coaching sama Bu Hani. Kira-kira bagaimana tadi pengalamannya Pak? Yang pertama, pengalaman saya ketika di-coaching oleh Bu Hani, tentunya saya merasa senang karena ada yang memperhatikan saya ketika mengajar, dan ketika saya menghadapi masalah ternyata ada yang peduli, ya, dengan menegur saya, menanyakan kondisi saya, sehingga mungkin secara nggak sadar, dari situ saya bisa menemukan solusi apa yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Iya, luar biasa ya. Jadi menemukan solusi tadi ya Pak Dika ya. Dapat solusinya ya. Iya, Bu. Baik. Nah, sekarang kalau Bu Hani nih, bagaimana tadi Bu Hani perasaannya ketika meng-coaching Pak Dika? Saya juga sangat senang sekali ya bisa menemukan, solusi bersama gitu. Pak Dika bisa menemukan solusi atas apa permasalahannya. Yang paling utama saya bisa mendengarkan secara terbuka, saya bisa menahan diri saya untuk tidak terburu-buru memberikan solusi kepada Pak Dika. Saya, memberikan kesempatan kepada Pak Dika untuk bercerita seluas-luasnya. Karena pada dasarnya ketika kita sedang ingin bercerita kepada teman gitu, yang kita butuhkan adalah didengarkan, bukan di-judge secara apa gitu ya, namun ingin didengarkan. Alhamdulillah saat proses, mendengarkan tadi Pak Dika, banyak sekali sebetulnya ide-ide yang muncul dari Pak Dika sehingga secara tidak langsung Pak Dika sudah menemukan solusi. Sehingga tugas saya di situ hanya menebalkan saja, memotivasi kembali apa yang sudah diyakini oleh Pak Dika. Seperti itu Ibu Dharma. Iya, jadi tadi juga saya melihat performa daripada dialog ya yang dibangun itu sudah dua arah ya. Jadi sudah saling memberi mendengarkan dan juga didengarkan. Jadi sebagai coach dan juga coachee pada posisinya sudah melakukan proporsi yang sangat tepat gitu ya. Nah, kembali lagi saya tanya Pak Nika nih, setelah tadi melakukan coaching dan menemukan solusinya, bagaimana perasaan Bapak Dika nih? Sudah legakah atau seperti apa? Atau masih ada yang sebenarnya mengganjal gitu? Ya, alhamdulillah Bu Dharma, perasaan saya sudah lega bahwa ternyata masalah yang saya hadapi jawabannya ya ada pada diri saya, gitu. Karena sebesar apapun masalahnya, ketika bukan kita yang menghadapi, ya kita akan kesulitan menghadapi masalah tersebut. Ya, di sini saya bersyukur mendapatkan coaching dari Bu Hani yang mau mendengarkan secara penuh, sehingga dalam situasi percakapan, ya saya menjadi nyaman dalam berbicara, dan secara nggak sadar ya saya akan menemukan solusi dari permasalahan. Ya secara nggak sadar juga saya mengucapkan kata-kata yang memang mungkin sudah ada di dalam pikirannya, cuma belum bisa terpikirkan. Seperti itu Bu Dharma. Baik, jadi kalau tadi itu jadi lebih terangkai dan terstruktur begitu ya Pak Dika ya? Iya betul Bu. Ya Iya. secara nggak langsung. Jadi kelihatan memang tadi sangat interaktif sekali. Saya saja sebagai pengamat gitu ya melakukan, wah luar biasa coaching yang mereka lakukan seperti itu ya. Jadi tadi saya dapat mendengar apa tadi yang Bu Hani sampaikan, bagaimana menyatakan dia pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akhirnya Pak Dika dapat menemukan solusi dalam masalah Pak Dika sendiri seperti yang tadi Pak Dika sudah jelaskan ya, bahwa tadi Pak Dika melakukan bagaimana caranya agar anak ini mau melakukan ataupun tertarik dengan pelajaran olahraga. Tadi Pak Dika saya dengar menemukan akan memberikan metode yang bervariasi,
Ya Pak Ika kalau nggak salah ya tadi ya. Kemudian Benar sekali Bu Derma. iya benar. Kemudian akan selain metodenya akan diberikan juga tadi ternyata biar teman-temannya yang mengajak nih seperti itu tadi ya. Jadi ya biar teman-temannya karena memang tadi kalau seperti yang kata Pak Dika ada ketertarikan seorang anak ketika temannya mengajak begitu. Saya tadi fokus dengan kata-kata seperti itu. Jadi terlihat benar bahwa memang di dalam coaching yang Bu Hani dan Pak Dika lakukan ini menemukan solusi dan sangat luar biasa. Jadi kedepannya hanya seperti yang tadi yang ditegaskan bahwa butuh komitmen tadi ya Pak ya untuk melakukannya ya. Iya benar sekali Bu. Butuh komitmen untuk bisa merealisasikan dari apa yang sudah direncanakan. Iya, iya benar sekali Pak. Jadi luar biasa tadi coaching yang sudah Bu Hani dan Pak Dika lakukan. Ada yang mau disampaikan lagi secara keseluruhan? Adakah kesulitan yang dilakukan dalam mengcoaching Bu Hani? Dalam proses coaching jika dilaksanakan secara online begini mungkin yang terhambat dari koneksi internet saja. Selebihnya komunikasi kami lancar. Seperti itu Ibu Dharma. Iya, syukur ya. Jadi secara komunikasi tidak ada halangan. Kalau sistem error ya itu di luar jangkauan Betul, kita. Betul sekali. betul sekali. Ya, jadi sangat luar biasa. Kalau Pak Dika ada yang mau disampaikan? Adakah tadi kesulitan? Kalau untuk kesulitan sih yang secara besar tidak ada Bu. Ya mungkin sama dengan Bu Hani ya faktor jaringan saja yang mungkin nanti bisa menjadi kendala. Seperti itu Bu. Baik-baik. Jadi apa yang kita hadapi saat ini bisa menjadi pembelajaran kita di kemudian hari, baik tindakan-tindakan kita yang akan kita lakukan untuk mencari solusi kita, sehingga dari coaching, proses coaching ini kita mendapat manfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi dari Bu Hani juga sebagai coach juga pasti mendapatkan manfaat bahwa ternyata ada teman yang dengan masalah yang seperti ini, tapi dari dirinya sendiri dapat memberi penyelesaian sendiri sehingga secara tidak sadar sebenarnya memberikan masukan pandangan baru ke Ibu Hani sendiri sebagai coach. Kembali lagi dengan kepada Pak Dika. Pak Dika lebih menyenangkan lagi mendapat solusi secara langsung dari proses tadi yang coach sampaikan tadi ya. Baik, terima kasih untuk hari ini Bu Hani dan Pak Dika. Saya merasa senang sekali dapat melihat secara langsung proses coaching yang Bu Hani dan Pak Dika lakukan. Semoga apa yang tadi sudah hasil dari yang dilakukan di coaching dapat kita terapkan di kehidupan pembelajaran kita sehari-hari. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Hani dan Pak Dika. Saya ucapkan selamat sore buat kita semuanya. Selamat sore Ibu Dharma. Terima kasih Ya, banyak. Pak terima Dika, kasih terima kembali. kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian tadi proses coaching dan juga supervisi yang kami lakukan untuk melakukan proses coaching. Demikian dari kami bertiga, selamat sore.